Ini mengenai materi mengembangkan instrumen, mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Nah, ini dia materinya. Nah, ada 9 menu di sini. Misalnya kita ada menu 1 yaitu mengenai definisi. Nah, di sini ada di definisi yaitu mengenai pengertian indikator. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Jadi dalam indikator itu tidak hanya meliputi pengetahuan saja, melainkan semua aspek itu harus ada tanda-tanda bahwa materi tersebut itu tercapai. Nah, mengapa indikator itu perlu dirumuskan? Nah, karena yang pertama itu indikator mempunyai peranan yang sangat penting dalam rancangan persiapan pembelajaran. Nah, betul sekali. Karena dalam proses belajar mengajar itu harus lebih baik gitu ya. Oke, nah ini kemudian ada yang dinamakan instrumen penilaian ya. Instrumen penilaian itu sebuah alat ya, yang mengumpulkan data yang dipergunakan untuk bahan dari evaluasi, terus atau sebagai penentuan. Kita coba tombol back. Nah, karena tadi baru menu pertama, selanjutnya itu menu kedua. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira inilah hal yang perlu diperhatikan. Setiap pengambilan saja dikembangkan kurang-kurangnya menjadi 3 indikator ya. Nah, kita coba tombol next. Nah, ini ketiga. Kita tombol back kembali dan kita coba tombol menu. Nah, begitupun selanjutnya yaitu 3.6.3. Nah, bagaimana langkah dalam pengembangan indikator? Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi dasar, mengevaluasi kompetensi sesuai tendensi dari kompetensi dasar, terus pengembangan indikator yang memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Jadi ini langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan indikator ya. Selanjutnya yaitu ada dari langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian. Yang pertama itu menetapkan spesifikasi yang berisi uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki dari suatu instrumen ya, mencakup tujuan, kisi-kisi, memilih bentuk instrumen, dan menentukan panjang instrumen. Kita next. Nah, di sini ada 3.4. Bagaimana mekanisme dari pengembangan indikator, yaitu merumuskan indikator. Terus rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu, nah sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk termasuk penilaian diri. Next. Nah, apakah manfaat dari pengembangan manfaat dari indikator ya? Nah, ini beberapa fungsi atau manfaat dari indikator itu. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya. Next. Nah, ini bagaimana bentuk instrumen. Nah, instrumen ini ada yang namanya instrumen tes dan instrumen non-tes. Ini adalah contoh instrumen tes. Ada uraian, ada esai, ya. Ada short answer, ada objektif, ada multiple choice, dan keterampilan atau non-tes itu berupa tes tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, tes contoh kerja, dan juga daftar cek. Nah, ini ada sumber-sumber yang saya gunakan. Kita next.
Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa di Facebook Robiatul Adawiyah atau hubungi juga bisa di nomor 087 808 291948 dan juga bisa di email yaitu adawiyah686@gmail.com. Oke, kita kembali ke mana. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan materi. Oke, terima kasih.